bukannya orang lain. Kan yang dihukum mati cuma 3 orang doang. Yang 4 itu kan terakhir itu kan diri dia sendiri, bukannya apa sih yang dieksekusi matinya. Kan pas endingnya juga yang white itu kan terlihat bahwa itu cuma bertiga, nggak berempat. Itu aja sih. Oh. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, selamat malam. Iya, selamat malam. Dalam film ini kendala dalam produksinya itu apa sih? Kan ini film itu keluar ya ke pemerintah gitu. Apakah ada hunting wilayah atau langsung? Nah, ini di dalam kendala produksi aja apa aja gitu biar kita semua tahu kendalanya. Terus cara mengatasi kendala itu. Dan terima kasih. Oh, kalau kendala sih pasti banyak ya. Semulus apapun praproduksi, gue yakin pasti ada kendalanya. Mau besar atau kecil pasti ada kendala. Kendala gue itu pertama jarak gue memang jauh dari Jakarta ke Bogor ya. Daerah Bogor itu menggunakan sepeda motor. Itu gue jalan jam 4 pagi sampai sono. Jam 7 pagi. Nah, dan di sono itu gua nginep di pesantren. Itu ada pesantren di itu ada pesantren. Kendalanya banyak dari ban motor bocor, dari bensin habis, dari kopling motor rusak, mesin motor rusak itu banyak. Dan kalau ininya kendala produksinya itu di clip on, di audio. Gua bawa 2 clip on, tapi bawa 3 clip on, tapi 1 clip on doang yang nyala. Gua itu udah nyala. Tapi sebelum berangkat, tiga itu nyala. Tiga itu nyala, pas produksi nyala cuma 1. Tapi pas udah selesai produksi, 3-tiganya nyala lagi. Itu kendala-kendala gue juga nggak tahu kenapa. Mungkin gue syuting belum numpang dulu atau gimana. Itu kebenaran syuting tuh hari Jumat nggak sholat Jumat. Sholat Jumat itu gue lagi syuting. Kendalanya mungkin di situ, mungkin juga marah kali. Jadi kendala gua hanya di clip on. Udah itu aja sih kendala pas produksi. Kalau dalam pengambilan gambar, di situ terjadi belum hunting tempat kan ya? Oh, belum. Di situ apa belum sampai langsung nyari pengambilan gambar yang tepat, kayak DOP-nya mau kayak gimana? Apa udah dipersiapin pas praproduksinya itu? Oh, kalau tim produksi gua di Pragma ini itu orangnya orang-orang Arihan. Orang-orang Arihan itu orang yang dimana di lapangan langsung bekerja. Kecuali yang artnya ya. Kalau artnya itu udah kerja dulu, ya kan. Nah, kalau masalah kayak lokasi, kayak bla 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 itu di tempat langsung. Gitu. Jadi angle-angle yang ambil ya udah idealis di DOP itu di situ. Ada lagi? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin itu kenapa kembali ke rumah? Kebanyakan selalu biasanya yang di bawah atasan atau orang yang namun harus dibuka di situ. Dan itu mah hari raya. Ya. Nggak ada pengen seperti itu. Kalau planning ada, kenapa gue pengen eksekusinya di hutan kayak gitu? Kalau menurut gue sih kayaknya di Nusa Kambangan juga kayaknya jauh dari peradaban deh, tempat-tempat kayak gitu eksekusinya ya. Ini pemerintah ya? Hah? Pemerintah ya? Pemerintah. Nah, ini kan pembunuhannya eksekusi mati. Dari pemerintah. Ya, kalau teroris itu bagaimana? enggak itu dari kan yang opening pertama kan tadi ada videonya kan. Iya. Kalau seorang seniman jadi presiden, yaitu
Iya. Plesetan dan Roma Irama. Andainya kalau misalnya posisi yang bakalan jadi presiden mungkin ada kayak gitu hukuman mati itu seorang pembajak. Tapi ya, sana gimana nih kalau dari pemerintah menunggu ya? Ya itu kan hayal 2016, enggak 2015 yang sekarang yang udah jadi. Bisa jadi aja kalau 2016 eksekusinya seperti itu. Kan kita nggak pernah tahu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke. Mohon maaf. Halo. Bagi sebagai ide, sungguh tema ini sangat menarik dan Anda kalau bisa disetujui bahwa sekretariat atau senario itu sebagai sebuah blueprint Anda ini dengan baik itu sehingga esensi dialog masing-masing itu kurang informatif. Kalau Anda melihat sebuah skenario ada unsur informasinya, ada unsur dramatiknya, ya kan? Ada pesan-pesan khususnya. Nah, dalam hal ini fungsi-fungsi pun berarti menurut saya. Anda menetapkan harmonika di situ, itu tidak benar. Itu bukan melodi harmonika untuk yang sebenarnya. Sebagai ilustrasi saja, bukan dengan saya. Kenapa waktu mereka itu ditembak mati, kemudian melintas narasi-narasi seperti pada intronya, narasi tentang berita-berita itu dengan simpang suara yang melintas di setiap orang yang meninggal, dengan suara sound yang dimainkan, artinya dengan kapasitas sound yang lain, mungkin itu akan menjadi shock dramatik. Akan ada image kita penonton tentang kenapa dia harus mati dalam unsur yang dari mana? Nah, ini kurang dikaitkan. Artinya tidak ada fungsi sound. Bahkan ada satu-satunya fungsi sound yang ada harmonika. Kalau menurut saya tidak pas. Jadi bagaimana senario ini sebelum dibuat harus didahului satu persatu mana yang fungsinya informasi, mana fungsi dramatik baik dari sound visualnya, kemudian didapatkan dengan benar. Ambil mood dari sinkronisasinya untuk tujuan dramatik atau untuk tujuan informasi. Hanya yang suatu kritik besar, kalau menurut saya pemilihan harmonika itu sangat-sangat tidak mudah. Itu aja. Oke, terima kasih untuk saran dan masukannya. Ya memang tadi balik lagi, mungkin setelah film ini jadi sebenarnya kita nggak perlu tanya ini film bagaimana, kita nggak butuh alasan ini bikinnya susah. Kalau film sudah jadi ya udah seperti inilah hasilnya tanpa kita melihat proses di belakangnya. Cuman hanya saja karena ini ada diskusi, jadi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa pertama kita memang bukan orang musik, jujur, jadi itu kelemahan kita kemarin. Yang kedua, kenapa kita pilih harmonika? Ya balik lagi ke kreatornya asik aja, dan itu sebenarnya yang paling parah juga sih, karena kita tidak sampai survei sampai situ. Jadi dengan ada muncul ini sangat bermanfaat buat kita. Ya terima kasih banyak lah dari teman-teman dari GKT. Jangan dijadikan asuhan karena paling gampang harmonika. Tentunya jadikan asuhan. Tadi balik lagi ke pertanyaan Mas di belakang sih masalah pembajak. Jadi
sebisa mungkin kita menampilkan, walaupun software yang bajakan sih, tapi sebisa mungkin semua unsur yang ada di film ini kita tidak membajak. Kayak contoh lah, harmonika kan kita nggak membajak bikin sendiri, walaupun hasilnya mungkin tidak make sense ya menurut Bapak ya. Terima kasih. Jadi intinya tujuan kita, walaupun ini sedikit ada pembajakan dari film ini, tapi sebisa mungkin kita pengen kasih yang orisinil dari kontennya. Salah satunya harmonika yang mungkin menurut Bapak tidak make sense atau tidak oke. Terima kasih atas masukan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita cukup. Terima kasih untuk para sutradara eksekutif tentang Titik Koma. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk Bang Yoga, boleh dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menghargai kalian semua karena saya berdiri di sini. Oke, pertama saya plus kepada kedua filmmaker ini yang telah membuat karya gitu. Apapun bentuknya, apapun hasilnya, ini adalah sebuah karya. Ini sebuah karya murni filmmaker. Artinya di semua benteng tersebut mungkin kita banyak kekurangan secara teknis dan lain sebagainya. Cuma ini akan menjadi sambutan dan ini akan menjadi kritik buat kita semua bendengan. Dan yang paling utama adalah semua bendengan bukan milik saya, semua bendengan bukan milik teman-teman yang di sini, semua bendengan adalah milik bersama. Di sini adalah tempat kalian memutar karya, tempat kalian berdiskusi, tempat kalian mengenal satu sama lain, tempat kalian saling menggali potensi untuk terus berkarya lebih baik untuk kedepannya, terutama untuk perfilman Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua di sini. Sebelum itu, hari ini saya kedatangan tamu, kebetulan teman rekan kerja saya juga di dunia profesional, kita berkarya bersama, segala macam. Saya mengapresiasi beliau ini bisa datang untuk hadir di semua bendengan, bisa melihat karya teman-teman. Insya Allah suatu saat juga beliau bisa bekerja sama dengan teman-teman untuk membuat sebuah karya profesional. Pertama, saya akan memperkenalkan juga mungkin di sini ada Bung Anton yang akan memberikan sedikit masukan. Silakan Bung Anton. Ini filmmaker yang merasakan industri, mungkin dia mau cerita apa saya nggak ngerti. Ya, silakan berikan kritik dan pesan apa segala macam tentang semua bendengan. Monggo. Oh, ini Kita duduk aja lah. yang di belakang lama ya, ada ribuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, salam hormat untuk Pak Abidin, pemenang penerima Piala Artistik Vidya di era film-film zaman dulu, Cut Nyadin dan lain-lain. Pak Abidin, senior penata artistik Indonesia. Lalu kita juga ada kedatangan Mas Iqbal, beliau juga apa tuh bahasanya Pak? Penyusun song di dalam industri perfilman ataupun sinetron di Indonesia nasional. Pak Iqbal, malam Pak. Sebelumnya saya doain untuk produser dan lab produser Titik Koma, mudah-mudahan dapat rezeki banyak, ente bisa jadi produser film 21. Karena materi yang diangkat tadi itu baru yang kita harap, ada penerus regenerasi teman-teman dari senias-senias muda, entah itu di Jakarta, Bentengan atau dimanapun berada. Pesan yang itu yang harus pok gitu. Terus juga scriptwriternya, aku
aku apresiasi banget berani ngangkat tentang minoritas-minoritas, terutama di pemerintahan yang memang dianggap ya itu teriakan kalian lah, pemerintahan kita abu-abu ataupun nggak ada ketegasan. Terus saya sendiri Anton NS selaku korban industri baik di Cinema Art, MD Entertainment, Trans TV dan PH Nasional di Jakarta sudah kurang lebih ratusan saya nyutradarain di situ, termasuk salah satu karya saya Bioskop Trans TV, Cinema Hidayah, Malin Kundang, Bawang Merah Bawang Putih, dan banyak lagi. Tapi sebatas saya korban industri. Mudah-mudahan yang di sini jangan menjadi korban industri. Lalu saat ini yang saya pegang dan baru diberi kepercayaan kepada Kementerian Republik Indonesia di Kemenkes. Saya lagi garap 13 episode untuk sosialisasi kesehatan, sitkom, bentuknya sitkom. Namun juga apabila di tahun ini saya di penjara, tolong nanti ketemu Mas Yuda, angkat tentang cerita saya, dan pembiayaan nanti juga suruh ngurus Mas Yuda dan lead produsernya. Karena di tahun ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Puskom Kemenkes di Kuningan sedang saya somasi, saya gugat karena telah mencederai sutradara seluruh Indonesia dan artis-artis di seluruh Indonesia. Menang kalah nanti. Nah, kalau saya di penjara, tolong yang bagian sini tadi kekurangannya produksi berapa di 21 dibahas sama Mas Yuda. Ada yang pembackup tentang itu ada. Terus harapan saya kalau memang besok ada kesempatan festival FFI ataupun G-Fest ataupun bahkan di festival film Cannes Prancis, ikut angkat tentang pemerintahan, karena pemerintahan kita saat ini lagi budak tuli. Yang benar salah, yang salah benar. Makanya mudah-mudahan bukan hari naas saya, bukan hari sial saya tidak kena penjara di 2015 ini. Mohon doanya. Iya, kalau memang saya masuk, tolong diangkat. Jadi kemarin saya maki-maki menteri. Ini ada orang pemerintahan nggak? Mohon maaf dulu. Ada ya Pak ya? Calon wali kota. Calon wali kota. DKT. Calon wali kota DKT. Kemarin sangat-sangat disayangkan dari pemerintahan kita itu menganggap bahwa kreator itu tidak ada harganya dan hanya yang disegani dan ditakuti itu produser. Lalu saya ambil sikap tidak meneruskan dan diklarifikasi secara sehat, namun pihak pemerintah merasa tersinggung. Intinya itu aja. Jadi mohon besok kalau memang ada kesempatan membuat film-film bagus lagi, yang kritis sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau berani sekalian, kalau takut jangan coba-coba berani. Terus kalau ada yang mau nyoba nyemplung ke industri, coba baik-baik sama Mas Yuda nih. Nanti biar Mas Yuda yang jembatanin ke teman-teman lain. Terus di tanggal berapa kita? 19-20 Mei kalau ada yang mau ikut syuting di studio sitkom untuk konsep TV play atau apa, boleh hubungin Mas Yuda kalau mau ikut bergabung atau magang. Ayo kita jembatani mumpung kami masih memiliki akses di broadcast nasional. Berarti boleh mengajak mereka ada dulu. Boleh. Nanti saya tawarkan ke mereka. Tapi di checklist juga berapa orangnya. Iya kan? Mungkin itu aja. Jadi pesanku sebelum kecemplung di industri, mending siapin mental dan prinsip dulu bahwa
teman-teman kreatif ini bukan buruh yang disalahartikan gara-gara dibayar sekian tapi menjadi buruh. Nah itu jangan, meskipun bayarannya hitungan hari nih, 4 hari sekian, 1 hari sekian, jangan tergiur itu. Prinsipnya kalian kreator, kreatif, eksekutor, bukan buruh. Beda kita dengan buruh pabrik yang bangun rumah hari-hari dengan membuat film dihitung harian. Jangan. Prinsip kalian kuatin itu dulu. Saya kreator, saya bukan buruh. Terlepas deal jadi atau tidak, itu rezeki udah ada yang ngatur. Jangan takut di situ. Mungkin itu dulu. Cukup Mas Yuda. Oke, dan terima kasih tepuk tangan buat Abang. Dia sudah menawarkan selaku produser dan sutradara untuk syuting dan ada sama dengan beliau syuting tanggal 19.20. Monggo yang ikut bergabung ayo. Pertama itu, mungkin saya tambahkan dan meneruskan teman-teman di sini jadilah pencipta, jadi penerus. Kita membawakan kalian punya visi dan misi membawakan dan memperbaiki perfilman Indonesia. Karena televisi sendiri aja sudah alis gitu kan. Saya berharap kalian jangan cuma bekerja dari buruh dan cuma bekerja dari stasiun TV, tapi kalian menciptakan stasiun TV, kalian menciptakan program yang berkualitas, hilangkan sinetron gitu. Maiznya naik haji dan nggak naik haji, seperti saya. Oke, kayak saya masih panjang ya. Saya minta kritik, saran dan support juga dari teman kita dan sahabat saya juga, Songmen Internasional yang beliau sudah banyak sekali pengalamannya. Kalau nanti ingin bertanya tentang soundtrack orkestra dan segala macam, ke beliau lah. Kebetulan filmmaker Songmen yang ada di Tangerang dan sekitarnya dia. Kasih kurang, kasih kalau enggak. Ayo Mas. Ini tahun awal-awal penulis ini harus dikasih pencerahan, dikasih tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dari tadi saya ngamatin 2 film tadi. Kalau saya lihat sih untuk audionya lumayan bagus sih awal-awal. Tapi untuk berikutnya mungkin agak, maksudnya yang tadi yang di film 2 film tadi, tapi nggak tahu mungkin apa dari gedungnya ini atau dari jadwal atau dari film pembuatan film itu tadi. Tapi untuk yang tadi yang terakhir film yang titik koma tadi itu memang kalau seperti di hutan itu agak susah itu. Ada bug kedengeran terus mungkin harus dikasih untuk membackup itu harus ada audionya biar nggak kelihatan, biar nggak kedengeran suara-suara bug atau suara-suara seperti jangkrik itu loh yang terus untuk yang pertama tadi yang 7 persiapan mencontek sebelum ujian nasional itu kalau saya dengar itu untuk objeknya nggak terlalu fokus ke objeknya, tapi di belakangnya backgroundnya kedengeran seperti tadi ada bangku yang gebrak-gebrak atau yang pas ujian saya lulus gitu. Untuk objek dia ngomong saya lulus gitu kurang gitu mengena. Jadi belakangnya ada background dan objek itu lebih iya. Kritik dan saran untuk semua bedanya pesan apa? Pesannya sih saya maju terus walaupun dengan budget berapa 1.500.000 sampai 2 juta, maju terus. Artinya budget bukan dikali-kali membuat film ya? Iya. Nah, berarti kita bisa ada model festival atau apa aja
notnya kalau nggak ada bentrok dengan survei yang lain. Iya. Tapi bukan amplop ya. Iya. Ada yang mau sampai? Sudah itu aja. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Iqbal. Bagaimana dengan perjalanan beliau, kita bisa lebih kulik ilmunya depannya. Saya rasa cukup saya memberikan informasi di awal gitu. Saya pengen teman-teman terus berkarya, maju, jadilah tercipta dan jadi penerus. Tepuk tangan buat kalian. Terus sekarang akan dilanjutkan oleh Amin untuk acara berikutnya. Thank you. Selamat malam semuanya. Langsung aja nih kita ambil jalan kita. Kita mau mempresentasikan program-program apa yang bakal kita jalankan di Serba BPK. Jadi mungkin yang mendekat bisa merapat karena ini lumayan penting sih dan bakal banyak keuntungannya buat filmmaker di Tangerang. Yang pertama, yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah namanya screening dan diskusi film. Di sini kita menyediakan ruang untuk film agar bertemu dengan penontonnya, bertemu tidak hanya secara fisik namun juga pertukaran informasi dan lain-lainnya. Kita ini mempertemukan itu. Jadi kita di sini juga pengen ada sebuah perputaran atau apa ya istilahnya itu kayak saling sharing lah antara filmmaker dan penontonnya. Dan juga yang berikutnya adalah sharing session. Jadi biasanya ini dilakukan setelah acara screening. Biasanya kita ada sharing session. Dan di sini biasanya diisi dengan beberapa topik yang spesifik. Misalkan kita bakal sharing nih soal preproduksi, produksi atau post produksi. Jadi istilahnya bisa ilmunya itu bisa nambah lah satu sama lain. Nah, yang ketiga ini mungkin penting banget untuk filmmaker karena dari pitching pertama sampai sekarang kegelisahannya adalah bikin film susahnya itu ada di dana. Jadi kita pengennya nanti bakal ada wadah untuk ide-ide yang bagus mengenai isu Tangerang seperti itu nanti akan istilahnya diberi dana